Kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Mulkani untuk menyampaikan tausiah. Fadhol Ustaz di depan sini. Sallallahu ala Muhammad. Uzkurus salah ala nabi. Alhamdulillah al-hadi ibadahu ila tariqil aqwam al-mutafaddil alaihim bidaqaiki wa jalailin ni'am annahi lahum 'anit tanazu'i fi kitabihil muhakkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan al-qail fi hadisihi inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytumul ikhtilafa fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina min ba'dihi wasalikina ala darbih min yaumina hadha ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du fa usikum wa nafsiya bi taqwallah ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, zuriat, keturunan, keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdurrahman bin Salim Al-Kaf beserta saudara-saudari beliau dan seluruh keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah nikmatkan kita dengan keberadaan beliau-beliau, Allah amankan kampung kita, negeri kita dengan adanya beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan para habaib yang lain yang kadakawa ulun sebutkan satu persatu, jazahumullah anna khairal jaza. Yang mulia para alim ulama, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah guru Haji Sufyan, guru Misbah, guru Komarudin, guru Kai Haji Saifuddin Zuhri yang tadi meninggalkan kita, dan para guru-guru alim ulama yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi berkah dengan adanya beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah haul Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Salim Al-Kaf yang ke-22. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Tidaklah kita kembali dan selesai dari acara ini kecuali dosa-dosa diampuni oleh Allah, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah, yang kurang ditambah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, yang besar maupun yang kecil. Walaupun syukur kita kadakawa untuk membalas nikmat-nikmat Allah, tapi tatkala kita bersyukur kepada Allah, Allah berjanji untuk menambah-nambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita bertaan, dan di antara kenikmatan itu insya Allah tertolaknya kita dari bala, tertolaknya daripada musibah, tertolaknya daripada bencana, jika memang takdir Allah kita menghadapinya dengan tabah dan sabar, amin ya rabbal alamin. Hadir acara haul adalah sesuatu
yang merupakan adat istiadat mustahabah yang sangat dianjurkan. Sebab tempat-tempat seperti ini, apalagi tadi Al-Habib Ali menceritakan bagaimana sejarah rumah ini yang menjadi saksi di masa hidup ayahanda beliau yaitu Al-Habib Hasan. Ini adalah mendatangi bintang-bintang yang ada di langit. Rumah-rumah seperti ini itu dilihat oleh malaikat-malaikat di atas langit bagaikan bintang-bintang. Seperti kita melihat ke langit adanya bintang-bintang. Dan bintang yang di langit itu ternyata adalah pengaman langit. Maka berarti bintang-bintang yang ada di muka bumi seperti majelis seperti ini, kemudian rumah seperti ini adalah yang menyebabkan amanun fil ard. Menjadi aman kita insya Allah, aman dunia, aman barzah, aman akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara seperti ini kita luapkan hajat kita, kita haturkan doa kita, minta kepada Allah. Karena majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang langsung tawalla alaihi maula subhanahu wa ta'ala, yang langsung ditangani oleh Allah. Allah langsung yang mendengarkan doa-doa, Allah langsung yang mengkabulkan hajat-hajat, Allah langsung tanpa perantaraan malaikat yang menerima pengaduan-pengaduan kita. Kita minta kepada Allah di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan banjir dihentikan oleh Allah, mudah-mudahan bala bencana yang lain dihilangkan oleh Allah. Dan jika Allah menentukan adanya hujan, maka kita berdoa seperti doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawalaina la alaina ya Allah, sekitar kami jangan mengenai kami ya Allah, ala zirab wal akam wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Turunkanlah ke gunung-gunung, turunkanlah ke bukit-bukit, turunkanlah ke lembah-lembah yang tidak ada penghuninya, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon untuk menjadi berkah. Pohon itu tumbuh dengan baik, tapi tidak mengenai kami. Itu yang kita minta kepada Allah, terutama mengambil kesempatan di majlis yang mulia seperti ini. Majlis kita menyebut tentang seseorang yang telah menyelesaikan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Hasan adalah kriteria orang yang disebutkan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Di antara orang mukmin itu ada sekelompok hamba-hamba Allah yang mereka betul-betul memegang janjinya kepada Allah. Mereka taat kepada Allah, akhlaknya mulia, ilmunya manfaat, yang mereka lakukan pun manfaat. Rumah ini ditinggalkan dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Mereka-mereka itulah yang disebutkan dalam sebuah syair, hadhihi asaruna tadullu anna fanzur ba'dana ilal asar. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum libiqil ardi amtar. Ini adalah peninggalan-peninggalan kami yang menunjukkan siapa kami. Kalau pian-pian ingin tahu siapa kami, lihat peninggalan kami. Yang kami tinggalkan majelis ta'lim, yang kami tinggalkan masjid. Al-Habib Hasan adalah salah satu pencetus Masjid Nur yang sampai sekarang makmur. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Beliau betul-betul sadaku ma'ahadullah alaih, menepati janjinya kepada Allah untuk taat kepada Allah, untuk menjadikan hidupnya manfaat. Beliau berhasil mendidik anak-anak beliau. Di antara anak beliau Al-Habib Ali bin Hasan, Shimal ilm fi, yaitu tanda ilmu ada, mazharul ilm ada di dalam beliau. Pertanyaannya, kita sekarang bisa tidak mendidik seperti beliau? Bisakah abah kita sudah mendidik kita, alhamdulillah menjadikan kita seperti ini? Bisakah kita mendidik anak-anak kita seperti ayah kita mendidik kita? Akankah regenerasi terus berjalan? Hati-hati, jangan sampai seperti diceritakan Allah dalam Al-Quran, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Menggantikan mereka generasi setelahnya yang kemudian meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsu, dan ingat kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya.
Mereka pasti akan bertemu dengan azab Allah. Di dunia mereka ketemu, di barzah mereka bertemu, di akhirat pun demikian. Ini adalah ancaman Allah. Kita sebagai generasi penerus sekarang ini mempunyai kewajiban untuk melestarikan akhlak-akhlak beliau. Bisakah kita datang tepat waktu seperti Habib Hasan? Ini Habib Hasan, kalau beliau diundang jam 9 kurang 5 menit sudah ada. Beliau selalu lihat arlojinya. Wah, ini apa nih? Sudah kurang 5 menit lagi harus dimulai nih. Kadang-kadang dari tegasnya Habib Hasan, kalau jam 9 yang sudah dijanjikan tidak dimulai, beliau bisa pulang. Ini Habib Hasan. Sahibul waqt, dia betul-betul menjaga waktunya. Al-Habib Hasan selalu ada bagi orang-orang yang datang kepadanya. As-Sayyid man yafza'un nas ilaih inda khawfihim. Siapa Sayyid? Siapa itu pemimpin? Pemimpin itu kata ulama adalah orang yang apabila orang ketakutan datang kepada dia, itu pemimpin. Tidak harus dia punya jabatan, tidak harus punya gelar, tidak harus bilanya inya orang ada apa-apa datang wadainya, itulah pemimpin. As-Sayyid man yafza'un nas ilaih inda khaufihim. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hadir di tempat ini, mengenang beliau, akhlak beliau, tawadhu beliau. Kemudian beliau selalu hadir kalau diundang di mana-mana, walaupun cuma sebentar hadir, kadang-kadang bawa sedikit hadiah, kemudian kadang sempat makan, dia naik sepeda motor lagi ke sana kemari, keliling setiap hari Ahad menghadiri pengantin, menghadiri ini dan lain sebagainya karena diundang, walaupun cuma sebentar. Siapa yang ada sekarang yang seperti itu? Jangan sampai kita kekurangan tokoh-tokoh seperti itu. Tokoh-tokoh seperti itulah yang disebutkan oleh Allah oleh para ulama, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati falaulahu bainal anamila dukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan keberadaan mereka-mereka yang seperti inilah Allah Ta'ala tolak bala, Allah datangkan kebaikan dan keberkahan. Kalau bukan karena adanya mereka, artinya tatkala mereka tidak ada, akan digoncangkan bumi, akan digoncangkan gunung karena banyaknya dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, apakah banjir karena hutan gundul? Apakah banjir karena ada tambang? Apakah banjir karena ada ini dan itu? Demi Allah, penyebabnya adalah dosa. Dalilnya itu tadi, syair itu yang menyebabkan musibah dan bencana dosa. Silahkan kau lakukan di muka bumi ini. Bumi ini untuk kamu, kata Allah Ta'ala. Bumi ini untuk fasilitas kita. Tapi dosa, hati-hati. Kalau ada dosa, pasti bumi akan hamuk. Bumi akan hancur. Terjadinya banjir karena cara pengolahan tanah yang salah. Di dalamnya ada kezaliman, di dalamnya ada kecurangan, di dalamnya ada keculasan, di dalamnya ada suap, di dalamnya ada manipulasi data, di dalamnya ada pemaksaan izin, di dalamnya ada memaksakan kehendak kepada masyarakat. Duitnya tak kalah dapat buat berpoya-poya, buat bermaksiat. Bagaimana, apa yang kita bisa harapkan? Caranya salah, dapat duitnya pun salah juga. Hancur kita sebenarnya. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu bukan karena gundulnya hutan, itu sebab saja, tapi caranya yang culas dan curang, kemudian hasilnya yang untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku, berapa banyak di antara kita di Kalimantan Selatan yang punya uang 1 triliun, itu zakatnya 25 miliar. Belum pernah mendengar ada orang kaya berzakat 25 miliar. Aina zakat? Mana zakatnya? Walaupun dia zakat 2 miliar, 3 miliar, kurang karena uangnya 1 triliun. Saya minta nanti sama Bapak Wali Kota tolong didata yang kaya-kaya itu, Pak Wali, ya kan, supaya kita nanti tahu dan lain sebagainya. Coba kita lihat bagaimana profil orang-orang yang istimewa. Al-Habib Hasan diantaranya. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun
la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rumah-rumah Allah suruh untuk tinggikan. Sudahkah kita meninggikan masjid kita? Sudahkah kita mengagungkan masjid kita? Dan disebut nama Allah. Sudahkah kita mengisi masjid kita dengan zikir? Alhamdulillah kalau memang sudah kita laksanakan. Tapi nanti ujungnya yang penting. Yang penting ujungnya. Di dalam masjid-masjid itu ada hamba-hamba Allah. Sifat-sifat mereka, mereka berbisnis, mereka bekerja, mereka berusaha, tapi tidak lupa kepada Allah. Tidak menyebabkan mereka culas, curang, nipu, dan lain sebagainya, walaupun mereka bekerja. Kenapa? Mereka tidak lupa mendirikan sholat. Mereka tidak lupa membayar zakat. Nah ini zakat ini penting banget. Karena kebakaran, kecurian, dan kebanjiran di antara penyebab besarnya zakat yang tidak beres, zakat yang dikeluarkan kurang, zakat yang dikeluarkan tidak tepat sasaran, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu yang harus dipelajari dan harus kita perbaiki. Kenapa mereka melakukan itu? Mendirikan sholat, tidak lupa kepada Allah. Nah ini yang penting niatnya nih. Karena mendirikan sholat ada yang pencitraan, bikin majelis taklim ada yang bermegah-megahan, kemudian punya pengajian ada yang berbangga-banggaan karena banyak punya jamaah ada. Mereka tidak. Ternyata apa yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu? Yang terakhir, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Penyebab dasar motivasi mereka melakukan yang baik-baik itu karena mereka takut hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu hati bisa berbalik, kemudian mata pun bisa berbalik. Apa maksudnya? Hati kita menyangka ini orang baik, hari kiamat ketahuan dia baik apa enggak. Kita melihat dia melakukan kebaikan, hari kiamat dibuka sama Allah betul-betul baik apa tidak. Hari ini kita menyangka itu orang jahat, hari kiamat diberitahu sama Allah ternyata dia orang baik. Hari ini kita melihat itu perbuatan tidak baik, dibuka sama Allah hari kiamat ternyata dia baik. Kita tidak tahu. Dan ini yang paling ngeri. Mereka takut hari itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian hari yang kalian kembali kepada Allah. Mau tidak mau kembali. Yang maksiat pun akan merengek-rengek, ya Allah rahmati aku, taubat ampuni aku, tapi udah nggak bisa lagi. Yang kafir pun menangis-nangis, merangkak-rangkak, merengek-rengek dan mengatakan, ya Allah hidupkan aku sebentar saja di dunia agar mengucap la ilaha illallah, tapi nggak bisa. Itu hari udah nggak ada lagi kompromi, tidak berguna koneksi, tidak berguna uang. Kan kadang-kadang uang bisa menyebabkan yang A jadi B, B jadi A. Koneksi atau hubungan juga bisa demikian. Yang satu kuat hubungannya, yang satu kuat uangnya, bercakutlah mereka berdua. Kenapa tersenyum? Tidak menyindir, tidak menyinggung, tidak menyebutkan siapa-siapa. Cuma itulah kenyataannya. Kekuatan uang itu kadang-kadang berperang dengan kekuatan pertemanan. Hati-hati. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi. Apakah kalian menyangka tatkala antum mengucapkan atau mengklik like di HP atau mengkomen dengan komen yang bagaimana itu tidak dicatat raqib atid? Ma yulfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dikira raqib atid nggak tahu HP? Ya tahu. Oh ini ujaran kebencian. Oh ini ternyata adalah hasud. Oh ini ternyata adalah provokasi. Oh ini ternyata adalah hoax. Oh ini ternyata ada. Malaikat tahu, dicatat. Ingat nanti ada akibatnya. Jangan mudah.
Oleh karena itu udah deh, jangan like kesembarangan ya. Terutama bagi yang muda-muda. Kalau yang tua kan udah nggak pegang HP Android lagi ya. Kalaupun ada HP Android tapi nggak ada internetnya. Al Habib Hasan sudah 22 tahun tidak ada. Tapi semangat Al Habib Hasan wajib untuk terus kita tingkatkan. Silaturahmi beliau, tawadhu beliau. Pada suatu saat saya lagi duduk-duduk santai di rumah saya di Bangil. Pada waktu itu saya masih diam di rumah mertua Permai atau mertua Indah. Tiba-tiba ada mobil. Ada mobil di depan rumah saya. Kemudian keluarlah siapa? Al Habib Hasan bin Abdurrahman. Ya Allah, itu anak-anak pesantren yang di depan rumah Hulun itu langsung berdiri, kemudian mengejar Habib salaman. Habib masuk ke rumah saya, duduk. Habib, mohon maaf saya bilang, karena apa? Waktu itu Ulun berdagang intalu banyak nang buruk. Bib, Bib, baunya kada nyaman. Ulun dagang intalu, Bib, pas takana banyak nang buruk, ya kada apa-apa ajar Habib. Ini adalah tafaqqudus sadat khuddamahum manqabatun taqtadis su'dada. Hadza Sulaiman ala kursiyihi id qala ma li la aral hudhuda. Ini ada akhlaknya Nabi Sulaiman, akhlaknya pemimpin yang memperhatikan anak buahnya. Coba lihat Nabi Sulaiman, raja, jin ikut dia, syaitan ikut dia, binatang ikut dia, kemudian semua jadi anak buahnya. Dia lagi duduk di singgasana, masih sempat dia memperhatikan, mana aku kadang melihat burung hudhud. Padahal di situ ada burung Raja Wali, di situ ada burung walet, ada nggak ya? Nggak tahu saya, ya kan? Wallahu alam. Kemudian itu ada, dia kepikiran, mana hudhud ini? Dengan kemegahan dan kehebatan beliau masih memperhatikan seseorang yang kecil. Ini adalah akhlak yang sangat luar biasa. Kelemahan kita sekarang ini, kelemahan kita adalah kurangnya masuk ke masyarakat di bawah kita. Ya ada, terserah dikatakan pencitraan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Di sini saya mengatakan khususnya kepada Bapak Wali Kota, Pak Wali Kota jangan takut dikatakan pencitraan, bikin aja pencitraan yang banyak. Yang penting sampai ke rumah saya. Yang penting sampai ke masyarakat, terserah mau dibilang pencitraan nggak apa-apa, ada apa-apa juga. Kita perlu kerja yang real, kita perlu kerja yang nyata. Dibilang orang tidak ikhlas, mana sih yang ikhlas sekarang? Sekarang semua pamrih. Kebanyakan orang ingin cari sesuatu. Ada yang ingin cari pangkat, ada yang ingin cari uang, ada yang ingin terkenal. Wah, macam-macam. Udah deh, nggak usah dianalogi. Ikhlas itu sulit. Dan ikhlas itu ada di dalam hati. Yang penting kerja kita tunjukkan, mudah-mudahan Allah yang mencatat keikhlasan kita, yang menjadikan hati kita ikhlas. Mungkin pertama tidak ikhlas, oh saya ingin dilihat orang, saya ingin dipuji orang, gak apa-apa. Oh pertama saya ingin, wah dia melakukan itu, saya juga harus melakukan itu, ikut-ikutan, gak apa-apa. Tapi dalam perjalanan yang mudah-mudahan hati kita dijadikan baik oleh Allah. Rumah yang ditinggalkan oleh Al Habib Hasan diwakafkan untuk madrasah, diwakafkan untuk majelis. Inilah kegiatan-kegiatan mereka. Inilah tumpuan daripada tujuan hidup mereka. Tatkala mereka punya, yang mereka pilihkan masjid, madrasah, majelis. Tatkala mereka punya, mereka tidak punya, mereka sabar, mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila datang rezeki kepada mereka, yang difikirkan bukan mau beli apa ya, tidak. Mereka yang bikin apa? Begitu duit datang, misalnya ada rezeki, ini anak dijulung kemana lah? Siapa yang perlu? Coba. Yang mereka pikirkan bagaimana cara menghabiskan uang itu dalam amal. Yang mereka pikirkan bagaimana caranya menghabiskan rezeki Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka akhirnya tidur tenang seperti Al Habib Muhammad bin Husain Al Idrus Habib Neo. Kalau masih ada duit kada kau guring, kalau duit habis nyaman guring. Beda dengan kita, kalau nggak ada duit, pusing. Wah,
Mereka adalah orang-orang yang menggantungkan apa yang mereka melakukan sama dengan pendahulu-pendahulu mereka. Saya mau cerita, ada seorang waliullah di awal Desember, dia berkata, Kalimantan Selatan tidak bisa dihindari. Memang sudah takdir Allah akan terjadi banjir. Di Jawa tidak bisa dihindari akan terjadi longsor awal Desember. Kemudian di Sulawesi gempa, dan beliau mengatakan, berziarahlah engkau. Satu, Habib Hamid Basyiri. Dua, Syurgi Mufti Haji Jamaluddin. Ketiga yang saya belum tahu ini, kubahnya Habib Salim, tapi dia tidak menyebutkan Habib Salim yang mana, saya nggak tahu. Ini awal Desember. Apa bisa dihindari? Gak bisa. Para aulia sudah tawajuh kepada Allah, para solihin sudah minta kepada Allah agar dihindarkan, gak bisa. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kita masih punya orang-orang yang solehin. Kita masih punya orang-orang yang yukallam minas sama, yang Allah Ta'ala beri ilmu ilham dalam diri mereka. Tapi kita kadang-kadang tidak percaya. Penyakit kita sekarang ini tidak memperdulikan urusan orang lain, lebih mementingkan urusan kita sendiri. Repot. Nasihat datang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saudara-saudaraku, ketentuan Allah pasti akan terjadi. Mereka para aulia ahlu barzah meminta kepada Allah agar diangkat, tapi kalau memang itu sudah takdir, mereka pasrah dan mereka tidak akan kemana-mana. Mereka ikut bersama-sama menyandang bala Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat mereka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita ditakdirkan mengisi lembaran-lembaran waktu kita dalam rangka kita mentakzim seseorang yang saleh, seseorang yang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Salim Al-Kaf. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, dikerjakan daripada Al-Habib Hasan diterima oleh Allah. Kemudian Allah alirkan keberkahan Al-Habib Hasan kepada aulado, kepada anak-anak beliau. Alhamdulillah, ada ustadz, ada ustadzah, ada muallim, ada muallimah daripada auladul Habib Hasan. Jazahullah anna khairal jaza. Maka alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ulang-ulang terus perkumpulan-perkumpulan seperti ini dengan keberkahan yang Allah turunkan, rahmat Allah turunkan, ampunan Allah turunkan. Kita doakan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota disehatkan oleh Allah dan mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman kepada Bapak Wali, maka kita mengikuti Al-Quran. Bagaimana? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Harun, Musa, kata Allah, datangi itu Fir'aun. Fir'aun itu paling jahatnya orang, paling zolimnya pemerintah, paling zolimnya presiden. Dia ngaku Tuhan, orang yang tidak cocok langsung dibunuh, diabadikan namanya dalam Al-Quran. Dalam keadaan kezoliman yang seperti itu saja, Nabi Musa cuma disuruh datang, katakan, nasihati dengan nasihat yang lembut, qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Barangkali dengan kata-kata yang lembut itu dia akan ingat dan dia takut kepada Allah. Ternyata tidak. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bani Israel tidak melawan, kemudian mereka pindah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau tidak pernah menentang kerajaan di zamannya. Beliau hanya mengusulkan, raja bagusnya kayak ini. Mun rajanya masih, alhamdulillah. Mun kada masih, ya sabar, didoakan. Begitulah cara-cara mereka. Generasi ke generasi, sudah 8 generasi atau 9 generasi pengikut-pengikut zuriat daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad mengasuh di daerah kita ini. Jangan umpat-umpatan yang lain-lain. Kita ikuti kata-kata mereka. Kita pakai cara-cara mereka. Kita jadikan pemerintah adalah
partner kita. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, sinfani minal muslimin idza saluha saluhal muslimun kulluh wa idza fasada fasadal muslimun, al ulama wal umara atau an-nas dalam riwayat yang lain. Dua golongan apabila bagus maka bagus manusia, apabila jahat manusia, yaitu ulama dan umara. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita bekerja sama yang baik dengan para umara-umara kita, dan umara-umara kita pun bekerja sama yang baik dengan ulama-ulama kita untuk mengasuh dan menciptakan kedamaian, kemakmuran dan kenyamanan di masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.